Baiklah, saya akan perkenalkan, nama saya Daniel Dwi Kurniawan dengan NPM C1C022103. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi pajak penghasilan. Akuntansi pajak penghasilan akan menjelaskan tentang bagaimana perusahaan menghitung atau menyajikan serta mengungkapkan informasi pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Informasi pajak penghasilan akan disajikan sebagai beban pajak pada laporan laba rugi. Konsekuensi pengakuan beban tersebut akan muncul aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Beban pajak yang muncul dapat berupa beban pajak kini maupun beban pajak tangguhan. Beban pajak merupakan total dari beban pajak kini dan pajak tangguhan. Lalu pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan akan memunculkan pendapatan atau beban pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Pengakuan aset pajak tangguhan akan diikuti dengan pengakuan pendapatan pajak tangguhan. Sebaliknya, pengakuan liabilitas pajak tangguhan akan diikuti dengan pengakuan beban pajak tangguhan. Lalu standar akuntansi pajak penghasilan di sini menggunakan PSAK nomor 46. PSAK nomor 46 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan terutama untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pada periode berjalan dan periode mendatang. Pajak periode berjalan tercermin dalam beban pajak ini, sementara pajak yang ditangguhkan di luar periode pelaporan akan tercermin dalam beban pendapatan pajak tangguhan. Lalu untuk mengenai materi laba sebelum pajak atau laba kena pajak. Dalam laporan keuangan, laba sebelum pajak disajikan sebelum pajak penghasilan. Laba sebelum pajak dikurangi beban pajak akan menghasilkan laba bersih atau laba setelah pajak. Dalam beberapa ilustrasi laporan keuangan, dapat sering dicantumkan bahwa beban pajak dihitung dari tarif pajak dikalikan dengan laba sebelum pajak. Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode akuntansi sebelum dikurangi dengan beban pajak. Laba akuntansi biasanya dihitung dari laba operasi dikurangi dengan pendapatan dan beban-beban lain. Laba akuntansi merupakan laba yang dihitung berdasarkan kebijakan dan standar akuntansi. Laba akuntansi tersebut sesuai dengan konsep matching principle akan dibebankan dengan pajak penghasilan. Berdasarkan hal ini, setiap laba sebelum pajak yang telah diakui harus dipadankan dengan kewajiban pajaknya. Untuk hal tersebut, beban pajak akan diakui pada periode laba tersebut, lalu diakui menurut akuntansinya, sehingga akan muncul beban pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Namun karena kewajiban pajaknya dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka pajaknya belum menjadi liabilitas kini pada periode tersebut. Sebaliknya, jika pajak penghasilan telah dibayarkan namun laba kini pada periode tersebut belum menjadi liabilitas kini pada periode tersebut. Sebaliknya, jika pajak penghasilan telah dibayarkan namun laba menurut akuntansi belum diakui pada periode berjalan, maka pembebanan pajak tersebut secara akuntansi akan ditangguhkan. Konsekuensi pajak atas perbedaan pengakuan laba menurut akuntansi dan pajak akan memunculkan pajak tangguhan. Sementara pajak yang terutang menurut fiskal akan diakui sebagai pajak ini. Beban pajak. Beban pajak adalah jumlah agregat beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang diperhitungkan atas laba akuntansi yang diakui pada satu periode. Beban pajak akan dipadankan dengan laba akuntansi yang diakui pada periode tahun berjalan pada periode tersebut. Pajak ini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atau didonasi atas laba kena pajak untuk satu periode. Beban pajak ini adalah pajak yang dihitung menurut ketentuan pajak atas penghasilan yang diperoleh suatu entitas dalam satu periode. Pajak ini untuk entitas tersendiri merupakan pajak terutang dalam satu tahun fiskal yang tercantum dalam surat pemberitahuan atau SPT.
Beban atau pendapatan pajak tanggungan merupakan konsekuensi pajak akibat pengakuan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan yang berbeda secara temporer dengan dasar pengenaan pajaknya. Pengakuan pajak tanggungan hanya dilakukan atas perbedaan temporer. Maksudnya perbedaan di sini adalah terpulihkan pada masa yang akan datang. Lalu untuk mengenai materi koreksi fiskal, koreksi fiskal dapat diklasifikasikan atas koreksi positif atau koreksi negatif. Koreksi positif adalah koreksi yang menambah penghasilan karena pajak, sedangkan koreksi negatif adalah koreksi yang mengurangi penghasilan karena pajak. Koreksi beban yang tidak boleh dikurangkan untuk ketentuan pajak merupakan contoh koreksi positif. Lalu koreksi atas penghasilan yang dikenakan pajak final adalah contoh koreksi negatif. Karena penghasilan final dikeluarkan dalam perhitungan penghasilan karena pajak. Penghasilan karena pajak yang dikalikan dengan tarif akan menghasilkan pajak terutang untuk 1 tahun fiskal. Selain pajak yang dihitung dari rekonsiliasi fiskal, entitas juga memiliki kewajiban membayar pajak atas penghasilan pajak yang dikenakan pajak final. Penghasilan yang dikenakan pajak final merupakan penghasilan yang perhitungan tarif dan cara pemajakan tidak mengikuti ketentuan umum. Perhitungan pajak atas badan. Pajak final biasanya menggunakan tarif khusus sesuai jenis penghasilannya dan dikenakan secara gross dari total penghasilan. Jadi pajak final merupakan perkalian total penghasilan atau gross dikalikan dengan tarif pajak finalnya. Contoh penghasilan yang dikenakan pajak final antara lain adalah pendapatan bunga deposito seperti hadiah atau transaksi di pasar modal, sewa serta penjualan tanah dan bangunan. Lalu materi liabilitas pajak ini. Pajak ini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak atau rugi pajak dalam satu periode. Pajak terutang ini harus dibayar oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan pajak. Jika pajak ini untuk periode kini dan periode sebelumnya belum dibayarkan, diakui sebagai liabilitas pajak ini. Sebaliknya, jika jumlah pajak telah dibayar untuk periode kini dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak terutang, akan diakui sebagai pajak dibayar di muka. Lalu pajak sebuah entitas meliputi pajak atas seluruh penghasilan yang diterima, baik penghasilan dari Indonesia maupun luar Indonesia. Namun atas penghasilan yang telah diterima dari luar negeri dan pajak yang telah dibayarkan, maka pajak yang telah dibayarkan tersebut akan diperhitungkan sebagai kredit pajak dengan ketentuan PPh pasal 24 UU Pajak Penghasilan. Jadi misalnya ketika suatu perusahaan itu berada di luar negeri dan penghasilan itu sudah dikurangi oleh pajak yang ada peraturan di negeri tersebut, maka setelah sampai di Indonesia akan ada ketentuan khusus yang memperhitungkan berapa kredit yang telah dibayarkan, sehingga kredit tersebut akan menjadi pengurang dari pajak yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Lalu mengenai materi perbedaan akuntansi dan pajak. Penghasilan kena pajak dan laba akuntansi memiliki dasar hukum yang berbeda. Pajak dikenakan dan dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan, sedangkan laba akuntansi dihitung sesuai dengan kaidah dalam standar akuntansi. Perbedaan antara keduanya berlaku dihitung sesuai dengan kaidah dalam standar akuntansi. Perbedaan keduanya berlaku umum hampir di semua peraturan perpajakan di berbagai negara. Walaupun letak perbedaan tersebut sebenarnya relatif umum dan sama, namun memiliki cara pengaturan yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan atau dikategorikan menjadi perbedaan temporer maupun permanen. Jika dilihat dari dampak akhirnya, dapat diklasifikasikan sebagai perbedaan positif dan perbedaan negatif. Perbedaan positif terjadi jika laba akuntansi lebih besar dari laba pajak atau sebaliknya. Perbedaan yang mengandung konsekuensi pengakuan pajak tanggungan menurut akuntansi adalah perbedaan temporer.
Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa perbedaan temporer kena pajak maupun perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Perbedaan temporer terjadi karena perbedaan waktu pengakuan, namun secara total nilai penghasilan dan beban yang diakui jumlahnya adalah sama. Misalnya beban terkait dengan aset tetap, secara total nilai aset yang dibeli untuk kegiatan operasional suatu entitas atau perusahaan dapat dibebankan sebagai beban operasional melalui proses depresiasi. Perbedaan masa manfaat depresiasi antara akuntansi dan pajak menyebabkan perbedaan depresiasi pada setiap periode, namun totalnya sama. Akuntansi sering menggunakan nilai sisa, sedangkan pajak tidak menggunakan nilai sisa dalam depresiasi. Penggunaan nilai sisa akan menyebabkan beban depresiasi yang berbeda antara akuntansi dan pajak. Namun, perbedaan ini juga akan hilang saat aset tersebut dijual atau dilepaskan. Perbedaan pengakuan keuntungan atau kerugian pelepasan aset antara akuntansi dan pajak penghasilan menyebabkan perbedaan akibat nilai sisa menjadi hilang. Perbedaan temporer akan diakui sebagai pendapatan atau beban pajak tangguhan dan sebagai konsekuensinya akan diakui sebagai aset dan debit tidak tangguhan dalam laporan posisi keuangan. Perbedaan temporer akan dipulihkan atau diselesaikan di masa mendatang sehingga konsekuensi atas perbedaan pengakuan aset liabilitas tertentu akan hilang ketika suatu aset dilepaskan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak pada periode masa depan. Ketika jumlah tercatat aset liabilitas dipulihkan atau diselesaikan yang tercantum dalam PSAK 46. Beberapa kejadian ini merupakan bentuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Yang pertama adalah pengakuan beban provisi garansi secara aktual pada saat terjadi penjualan, sedangkan menurut pajak terjadi pemenanan dilakukan pada saat garansi diberikan. Jadi ketika pada provisi garansi secara aktualnya akuntansi, suatu beban diakui di awal, misalnya garansi 16 juta, maka diakui pada periode tersebut diakui langsung totalnya 16 juta. Namun pada sisi pajaknya akan diakui sesuai yang dikeluarkan. Jadi pada tahun 2015 misalnya akan dikeluarkan berapa garansi dikeluarkan, misalnya pada tahun 2016 akan ada kerusakan dari suatu kendaraan milik si konsumen, misalnya 2 juta, maka disitu baru diakui sebagai 2 juta. Lalu pada tahun 2016 akan diakui sebagai 7 juta, maka akan 7 juta. Namun pada akhirnya dengan perbedaan tersebut di akhir periode atau ketika masa suatu asetnya akan habis, akan terjadi sama antara sisi pajak dan sisi akuntansinya. Lalu yang kedua adalah depresiasi dengan masa manfaat yang lebih pendek menurut akuntansi dibandingkan dengan masa manfaat depresiasi menurut pajak. Yang ketiga, pengakuan beban penyisian piutang yang diakui saat terdapat bukti objektif, sedangkan menurut pajak diakui sesuai dengan ketentuan dan biasanya terjadi pada periode setelah pengakuan menurut akuntansi. Perbedaan permanen adalah perbedaan antara laba sebelum pajak dengan penghasilan kena pajak yang tidak dapat terpulihkan di masa depan. Perbedaan ini secara permanen tidak akan hilang karena terdapat perbedaan esensi dalam pengaturan pajak dan akuntansi. Perbedaan tersebut akan membuat laba menurut akuntansi berbeda dengan laba menurut pajak. Contohnya seperti pengakuan beban yang menurut akuntansi diperkenankan, sedangkan menurut pajak tidak diperkenankan. Antara lain beban sumbangan yang tidak diperkenankan oleh regulasi, beban tidak terkait dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya entertainment yang tidak ada daftar nominatifnya, beban untuk keperluan pribadi pemegang saham. Lalu pengakuan pendapatan yang menurut pajak bukan merupakan penghasilan, misalnya laba dari suatu entitas asosiasi dengan kepemilikan 25-50%.
Lalu yang ketiga adalah penghasilan yang dikenakan pajak final. Baiklah, sekian materi mengenai akuntansi pajak penghasilan. Selamat malam, terima kasih.